Bagaimana? Sudah bersih? Berarti kita sudah siap belajar. Nah, sekarang sebelum mulai belajar, anak-anak, coba ketua kelas. Mana ketua kelas? Pimpin doa. Ya, silakan pimpin doa terlebih dahulu. Ya, baiklah anak-anak ya. Coba sekarang hari ini bagaimana teman-temannya? Hadir semua ya? Ya, alhamdulillah ya. Jadi semuanya hari ini bisa mengikuti pelajaran dengan baik ya. Nah, sebelum mulai belajar ya, kita menyanyikan lagu wajib terlebih dahulu. Ya, yang bisa menambah rasa cinta kita terhadap tanah air. Ya, silakan anak-anak berdiri menyanyikan lagu terlebih ikuti ya. Iya, terima kasih ya. Hari ini sudah semangat sekali. Nah, sebelum kita masuk ke materi hari ini, anak-anak, Ibu ingin mengingatkan ya materi yang sudah kita pelajari di minggu kemarin. Iya, masih ingat anak-anak belajar tentang apa kita minggu kemarin? Iya, tentang Asmaul Husna. Coba siapa yang masih ingat apa arti Asmaul Husna? Apa nak? Iya, nama-nama Allah yang baik. Ada berapa sih jumlahnya? 9. Kemarin kita sudah belajar tentang Asmaul Husna. Apa saja? Ayo yang pertama, apa? Ya, Al-Ghafur, Maha Pengampun. Apa lagi? As-Samad, Maha dibutuhkan. Apa lagi? Iya, Al-Afu, Maha Pemaaf. Terus apa lagi? Satu lagi? Al-Ahad, Maha. Ya, bagus ya. Nah, hari ini ya, kita akan belajar tentang materi saling memaafkan, meminta dan memberi maaf. Nah, coba kita kaitkan dengan materi kita yang kemarin. Berarti ada hubungan dengan materi yang mana? Dengan Asmaul Husna mana? Allah Maha Pemaaf tadi? Iya, jadi materi hari ini tentang saling memaafkan itu anak-anak masih ada kaitannya dengan materi kita minggu kemarin, yaitu meneladani Asmaul Husna Al-Afu. Ya. Nah, sekarang apa sih pentingnya kita mempelajari meminta maaf? Ya, anak-anak, meminta maaf ini sangat erat kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Ya, sangat erat sekali. Ya, karena kalau kita tidak bisa meminta dan memberi maaf dengan ikhlas, itu akan tercipta ya seringkali terjadi sengketa atau salah paham. Ya, nah sekarang ini arti meminta maaf itu apa sih? Ya, yang
Dalil itu ada dua macam. Yang pertama dalil berdasarkan Al-Quran, yang kedua dalil berdasarkan hadis. Yang ketiga, kita bisa mengetahui adab atau cara meminta dan menerima. Ya, yang terakhir, yang keempat, yang paling penting anak-anak, kita bisa menerapkannya. Jadi belajar agama ini sifatnya bukan hanya belajar, tapi kita juga harus bisa menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, ya sebelum memulai penjelasan tentang memaafkannya, ibu punya video. Kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Coba silakan kalian berunding dengan kelompoknya, siapa sih yang bakal jadi ketuanya? Ya, silakan berunding. Siapa yang bakal jadi ketuanya? Nah, silakan tentukan ya. Nah, mana yang sudah berunding? Ya, kelompok 1 ini ketua ya kan? Putri, bagus. Kelompok 3. Siapa? Nita yang siap jadi kelompok 3 ya. Siapa ketua kelompoknya? Janika ya, jadi sudah ditentukan ketua kelompok. Tapi ingat ya, bukan berarti ketua kelompok itu yang berjuang kalah. Ya, jadi kita bekerja bersama-sama. Dalam suatu kelompok itu harus bekerja sama dari video. Ya, nanti kalian akan mengamati bagaimana sih tokoh dalam cerita ini meminta maaf. Ya, ada itu kan cara ya. Nah, ada kelompok 1 dan kelompok 2, tugasnya mengamati cara meminta maaf. Ya, kelompok 3 dan 4 itu cara memaafkan bagaimana sih? Ya, cuma ceritanya, lihat alur ceritanya. Ya, ya, kalau sudah paham ya, kita saksikan bersama-sama video. Mobil kamu kok lebih bagus ya Syamil? Syamil, ngomong-ngomong biar mobilku juga bagus seperti mobilmu, aku mau kasih atap juga. Boleh kan? Benar juga, tapi kulit jeruknya sudah habis. Kalau begitu, aku bilang saja punya nanti. Wah, sudah terjadi. Mobilku jadi rusak. Kamu sih gak tahu deh. Nih, lihat. Sudah rusak, aku diberikan. Pikir dulu dong. Kalau ingin melakukan sesuatu, jangan senangnya. Kalau sudah terlaluan tadi, tapi yang mulai jangan sambil jangan. Oh, jangan sambil berhenti. Adik, kamu juga salah karena aku tidak izin dulu sama Samil. Tapi kak, bukan kamu yang salah. Tapi Samil, kamu lebih suka kepada orang yang mau memaafkan kesalahan orang lain. Oh kakak, nah sekarang ayo kalian bermaaf-maafan ya. Maaf ya Samil, aku salah. Nanti mobilmu perbaiki deh. Ya deh, aku maafkan. Kita main lagi yuk. Anak musik itu selalu minta maaf bila bersalah. Anak musik itu selalu memaafkan kesalahan teman. Anak musik Kan ceritanya tadi, siapa yang merusak mainan? Ada merusak mainan Sami. Jadi siapa yang minta maaf? Dosanya memaafkan ya? Memaafkan, walau sifat tadi awalnya agak marah ya. Jadi begitulah ya. Ini sebenarnya sangat akrab dengan kehidupan kalian sehari-hari. Ya, ini sering kalian lakukan baik sengaja maupun tidak sengaja. Kalian mungkin pernah merusak
membagikan bagaimana adab atau cara meminta dan memberi maaf. Ya, membagikan harta kreditnya berkelompok ya, bekerja bersama-sama. Untuk berdiskusi waktu 15 menit. Ya, silakan dimulai dari sekarang. Yang lain ya, tugasnya kalian menyimak ya, kalian mengamati, memperhatikan apa yang hasil kerja kelompok teman ini, kelompok lain. Jadi nanti kalian bisa memberikan komentar ya, boleh pertanyaan, boleh saran ya. Silakan nomor 1. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada teman-teman yang ingin bertanya, kami silakan. Tidak harus sendiri. Apa? Kelompok berapa ini tadi? Kelompok 4. Tidak harus sendiri. Meminta maaf itu tidak harus ganti rugi, tapi kurang cocok ya. Oh iya. Jadi menurut kelompok 4 ada poin berapa tidak? Coba yang lain. Punya pendapat yang lain? Boleh memberikan komentar, silakan. Silakannya. Tidak harus ganti rugi ya. Kelompok 4 menanggapi seharusnya kita mengganti rugi ya. Nanti ibu catat ya, nanti baru kita bahas ya. Jadi ada 1 poin pertanyaan ya. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba kasih aplaus dulu untuk kawannya yang sudah maju. Kasih tepuk tangan dulu. Ya, sudah bagus, sudah muncul rasa percaya dirinya. Karena memang banyak lagi ya, harus belajar ya berbicara di depan ya. Silakan kelompok 2 untuk maju mempresentasikan hasilnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengungkap alasan kebenaran maksudnya apa? Pokoknya apa? Alasan. Oh ya, mengungkapkan alasan kebenaran ya, bagus sekali ya. Jadi ada kelompok lagi kelompok 4. Ya luar biasa kelompok 4 ya. Banyak berkomentarnya. Ya baik, semangat simak kawannya ya. Selesai semuanya ya. Ada lagi tak yang ingin memberikan komentar? Silakan kelompok berapa yang ingin memberikan komentar untuk kelompok 2? Ada lagi? Tidak ada lagi. Kalau tidak ada silakan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas dulu untuk kawan yang sudah maju ya. Semangat ya, silakan mulai. Ya, presentasikan hasil diskusinya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adab memberi maaf, memaafkan dengan ikhlas, tidak menuntut ganti rugi, masih ada rasa sakit hati. Ya. Ya, boleh. Setuju atau tidak?
Iya, berarti oh katanya kalau memberi maaf tuh tidak boleh ada rasa sakit hati lagi. Namanya baik kalau masih ada rasa sakit hati berarti belum ikhlas. Nggak boleh komentarnya kelompok 3 ya. Jadi yang tadi komentari kelompok 3 ya. Ya kalau tidak ada lagi bisa ditutup kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya coba kasih aplaus untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin membacakan hasil diskusi kami. Adam memberi maaf, memaafkan dengan tulus, tidak mengungkit kesalahan, tidak marah-marah, menuntut ganti rugi, saling berjabat tangan. Ya, pada kelompok lain yang menanggapi silakan. Mereka sudah berani berkomentar. Ya, silakan kelompok lain. Silakan ayo. Coba diperjelas lagi, nah boleh diulang lagi. Ada memberi maaf. Coba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba kasih aplaus untuk kita semua yang sudah bagus. Ya, ya. Ya, semuanya sudah sangat bagus dalam mempresentasikan. Nanti bisa latihan lagi di rumah. Tapi semua jawabannya sudah bagus ya. Sekarang kita lihat. Yang pertama, poin pertama mengakui kesalahan. Jadi kalau minta maaf itu yang harus mengakui kesalahannya. Yang kedua, apa? Menyadari perbuatannya yang salah. Yang ketiga, tidak ada. Bagus. Yang keempat, melakukan yang tulus. Iya, dengan tulus dan sungguh-sungguh. Yang kelima, jika yang keenam, merendahkan diri. Iya, jadi nak ya, ketika kita meminta maaf itu kita harus bertanggung jawab. Jangan minta maaf kan? Maafkan. Jadi kalau merusak dan merugikan barang-barang lain harus diganti. Walaupun temannya tidak terganti. Ya, itulah namanya rasa tanggung jawab. Sekarang kita lihat ada memberi maaf. Kalau ikhlas tadi jangan masuk untuk ganti rugi. Itu orang yang mulia. Itu akhlak yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu tidak tertawa. Walaupun orang sudah menyakiti dia, maafkan. Itu tanda orang yang bertakwa. Yang kedua apa nak? Melepaskan kata. Jadi tidak boleh malas. Tentang bocor kawannya minta maaf. Ya sudah dipukul kawannya. Tidak, pokoknya harus iya, tidak minta denda atau salah. Sampai tidak langsung terganti rugi. Yang keempat, menghapus rasa sakit hati. Yang kelima, jadi kalau sudah kawannya minta maaf, tidak boleh dendam lagi. Ya, karena dendam mengenai materi memaafkan. Jadi di sini akan dijelaskan secara lebih rinci apa sih pengertian minta maaf. Ya, apa sih pengertian minta maaf? Apa manfaat minta maaf? Ya, ya sekarang anak-anak saksikan ya. Ini ada video pembelajaran zaman ya. Nanti setelah menonton video pembelajaran ini, ibu punya soal ya. Ya, nanti ada LKPD ya tugas. Ini individu. Kalau tadi kelompok. Ya, jadi tolong perhatikan ya penjelasan di video ini. Ya, nanti akan mendapat tugas per individu. Kalau tadi kelompok. Ya, yang ini per individu, per orang ya. Jadi silakan diperhatikan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi anak-anak lagi yang belajarkan, hari ini kita akan belajar tentang saling memaafkan. Baiklah anak-anak, ada pun tujuan kita pada hari ini. Yang pertama, memahami pentingnya
ketiga, itu kita bisa membahas mengenai ciri-ciri orang yang pemaaf. Keempat, hikmah dari menyatakan penyesalan dan memaafkan. Yang kelima, menerapkan dan mempraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Gimana sih kalian merasa sepatu dengan Tuhan karena hal di kelas maupun di rumah tentu kita pernah mengalami situasi seperti ini. Nah, hari ini kita akan belajar tentang pentingnya saling memaafkan. Akan mulai dari pengertian maaf itu sendiri yang berasal dari kata al-afu yang berarti menghapus. Jadi memaafkan itu berarti menghapus dendam dengan ikhlas. Meminta maaf itu penting karena menunjukkan kita menyesali kesalahan yang telah kita buat. Bisa contoh kalimatnya, maafkan aku lupa menyapu. Maaf ya, aku gak sengaja tadi. Nah, sekarang kita akan pelajari apa saja ada minta maaf. Pertama, kita mengakui kesalahan. Kedua, menyesali perbuatan yang telah kita lakukan. Ketiga, tidak mencari alasan kebenaran. Yang keempat, melakukannya dengan tulus dan sungguh-sungguh. Yang kelima, jika terkait harta, kita harus mengembalikan hak yang telah kita ambil. Yang keenam, merendahkan diri di hadapan orang yang dizalimi. Ketika ada teman yang meminta maaf, kenapa kita harus memaafkan? Ya, ini keistimewaan orang yang memaafkan. Pertama, itu merupakan ciri orang yang bertakwa. Karena menurut Rasulullah, orang yang paling utama adalah orang yang memaafkan. Yang kedua, itu dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 293 bahwa perkataan baik dan pemberian maaf itu lebih baik daripada sedekah yang diiringi tindakan menyakitkan. Selanjutnya, pahala memaafkan juga ditanggung oleh Allah. Selanjutnya, memaafkan adalah ciri orang yang bertakwa. Memaafkan, yang pertama ikhlas karena Allah. Yang kedua, melepaskan hak membalas. Yang ketiga, tidak menuntut denda atau syarat. Yang keempat, menghapus rasa sakit di hati. Yang kelima, tidak menyisakan amalan atau dendam. Sementara itu, manfaat dari sifat memaafkan. Yang pertama, mendapatkan pahala melebihi pahala sedekah. Yang kedua, telah meneladani Rasulullah. Yang ketiga, menghapus rasa bersalah yang berkepanjangan. Yang keempat, terbebas dari rasa dendam dan penyakit hati lainnya. Yang kelima, mempererat persaudaraan. Kita masuk ke diskusi ya, sebelum ibu kasih tugas ya, silakan anak tanyakan dulu apa materi yang belum dipahami dari yang disampaikan video tadi. Ya, makna memaafkan apa sih? Menghapus rasa dendam di hati. Ya, tidak boleh dendam lagi. Kalau adab dan cara memaafkan tadi itu sudah dibahas tadi di kelompoknya. Sekarang Dalil yang menjelaskan mengenai memaafkan tadi. Dalam surat apa tadi? Mulai daripada sedekah yang diiringi tindakan yang banyak. Bagaimana kalau orang tua yang bersalah? Ya, yang jadi pertanyaannya seperti ini, ya, ibu jelaskan ya. Kita ini seorang anak sama. Ya, walaupun ibu sudah sedewasa ini, sudah setua ini, ibu tetap seorang anak. Ya, bagi orang tua ibu. Yang namanya anak, layaknya lah. Ya, walaupun di posisi kita benar, ya kita merasa benar dan orang tua kita yang salah, ya kita harus tetap menghormati. Ya, jadi kamu jangan menuntut orang tua kamu yang meminta maaf. Kalian yang mulai minta maaf. Ya, setuju tangan
ya. Sebelum menutup pembelajaran kita simpulkan dulu materi kita hari ini ya. Kita belajar tentang apa hari ini? Tentang saling memaafkan. Apa sih arti maaf itu? Apa tadi arti maaf? Ya, rasa dendam di hati ya. Ada meminta maaf tadi apa saja Kak? Harus dengan tulus, dengan kata-kata dan kata-kata yang lembut, apalagi tidak marah-marah, apalagi mengakui kesalahan, harus mengganti rugi. Artinya kita harus bertanggung jawab. Ada memberi maaf juga harus dengan tulus dan ikhlas. Apalagi tadi tidak menuntut pembalasan ataupun ganti rugi. Nah, ayat 63 ya. Jadi itu dapat kita simpulkan pada hari ini ya. Sekarang coba anak-anak renung sebentar. Coba kita renungkan sekarang ya. Kalian ingat-ingat ya satu kesalahan yang kalian belum minta maaf. Coba ingat-ingat di rumah, di sekolah ya. Satu kesalahan yang pernah kita lakukan baik di rumah maupun di sekolah yang belum minta maaf. Ada tak kira-kira? Coba diingat di rumah. Pernah ada aku bantah perintah ibu? Pernah ada aku ngomong kasar dengan ibu? Kasar dengan gurunya? Pernah ada merusak mainan kawannya atau merusak? Nah, kalau ada, ulang nanti segeralah kita meminta maaf baik kepada orang tua, teman, saudara ataupun orang-orang di sekitar kita yang pernah kita sakiti. Jangan sampai kita terlambat. Nah, sekarang coba ibu mau nanya anak-anak, bagaimana belajar hari ini anak-anak? Senang tak kira-kira? Senang belajar hari ini? Nanti insya Allah kalau belajar selanjutnya ibu juga akan menyediakan cerita-cerita. Ya, insya Allah nanti di pertemuan selanjutnya ibu akan mencarikan ya video cerita yang lebih menarik lagi daripada yang hari. Saya akan meminta dan memberi maaf dengan ikhlas. Bisa bilangi? Coba. Saya akan meminta dan memberi maaf dengan ikhlas. Ya, alhamdulillah. Semoga jangan hanya diucapkan tapi diterapkan ulang nanti ya. Ibu cukupkan pembelajaran hari ini dengan sama-sama kita membaca doa. Semoga semua apa yang kita dapat pada hari ini bisa barokah dunia dan akhirat. Coba silakan tutup dengan doa. Putri pimpin doa. Ya, sekian untuk pembelajaran hari ini. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu depan kita akan belajar tentang hukum halal dan haram ya. Silakan dipelajari lagi di rumah.